Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Darmanugroho, mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan untuk memenuhi tugas promosi kesehatan yang bertema tentang pemeliharaan udara bersih. Sebelum saya melakukan penyuluhan, apakah Bapak tidak keberatan? Tidak. Baik, terima kasih. Bapak sudah memperkenalkan saya untuk melakukan penyuluhan ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan dari penyuluhan ini. Yang pertama, tujuan umum. Setelah mengikuti penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan tentang pemeliharaan udara bersih. Selanjutnya, tujuan khusus. Setelah mengikuti penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat menjelaskan pengertian udara bersih, menjelaskan kegunaan udara bersih, menjelaskan manfaat udara bersih, menyebutkan ciri-ciri udara bersih, dan menjelaskan cara menjaga atau pemeliharaan udara bersih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pokok materi dari penyuluhan pemeliharaan udara bersih. Yang pertama, pengertian udara bersih. Yang kedua, kegunaan udara bersih. Yang ketiga, manfaat udara bersih. Yang keempat, ciri-ciri udara bersih. Dan yang kelima, cara menjaga pemeliharaan udara bersih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pokok materi satu persatu dengan jelas. Yang pertama, pengertian udara bersih. Pengertian udara bersih yaitu udara yang bebas dari polusi dalam bentuk padat, cair, gas seperti debu, dan karbon atau udara yang belum tercampur dengan gas yang berbahaya. Materi yang kedua yaitu kegunaan udara bersih. Di sini ada beberapa kegunaan udara bersih. Yang pertama, digunakan untuk bernafas. Yang kedua, untuk melakukan proses fotosintesis. Yang ketiga, menjadi pembangkit listrik. Yang keempat, pemanfaatan daripada energi. Yang kelima, penyebaran spora. Yang keenam, sebagai penyejuk. Yang ketujuh, untuk melakukan pengolahan makanan. Yang kedelapan, menjadi penyerap daripada radiasi yang dimiliki oleh sinar matahari. Yang kedelapan, menjadi jaringan daripada komunikasi. Yang kesembilan, untuk melindungi bumi. Yang kesepuluh, menjadi perantara daripada uap air. Yang ke-11, sebagai perantara yang dimana dimiliki oleh gelombang daripada suara dan juga bunyi. Yang ke-12, untuk penghantar daripada cahaya matahari. Selanjutnya, manfaat dari udara bersih. Ada beberapa manfaat dari udara bersih. Yang pertama, pada udara terdapat oksigen yang bermanfaat untuk bernafas. Yang kedua, berpengaruh terhadap kinerja jantung makhluk hidup. Yang ketiga, udara yang bersih yang terbebas dari polusi akan menghilangkan rasa stres, membuat lebih santai dan terasa segar untuk tubuh. Yang keempat, udara yang bersih dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, udara bisa menentukan klasifikasi iklim, cuaca, ataupun musim pada suatu tempat. Yang keenam, udara juga bisa untuk melakukan komunikasi, seperti menghantarkan gelombang suara dan untuk menghantar spora atau benih-benihnya.
Yang ketujuh, pada udara terdapat karbon dioksida yang bermanfaat untuk tumbuhan berfotosintesis. Yang kedelapan, udara juga berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda ruang angkasa. Jika ada benda ruang angkasa yang jatuh menuju bumi, maka akan terkikis dan hancur di atmosfer, menjadikan tidak jatuh ke bumi, atau bisa juga jatuh ke bumi namun dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, ciri-ciri dari udara besi, yaitu yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak tercampur dengan benda asing, terasa segar apabila kita hirup, dan terasa sejuk. Berikut ini cara-cara menjaga udara bersih. Ada beberapa cara menjaga udara bersih. Yang pertama, yaitu melaksanakan penanaman kembali hutan yang telah gundul. Yang kedua, membuat taman-taman atau hutan buatan di kota. Tujuannya supaya polusi udara dari kendaraan bermotor serta juga pabrik dapat berkurang. Yang ketiga, mengutamakan memakai kendaraan umum untuk berpergian, tidak berbahan bakar minyak atau ramah lingkungan. Sekarang sudah banyak kendaraan umum yang cukup memadai apabila kendaraan pribadi misalnya seperti menggunakan sepeda karena tidak menggunakan bahan bakar. Yang keempat, lakukan penebangan dengan memilih-pilih pohon serta juga tidak lupa untuk menanamnya kembali. Jadi tidak menebang hutan sembarangan. Yang kelima, selalu mau untuk menjaga kebersihan lingkungan, artinya membuang sampah itu pada tempatnya dan tidak sembarangan. Yang keenam, memakai bahan bakar fosil secukupnya atau jangan terlalu boros menggunakannya, dan juga masih banyak hal lainnya. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Monggo untuk Bapak yang mau bertanya, saya persilakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Di slide yang sebelum slide manfaat itu, stop. Di situ kan dijelaskan digunakan untuk menjadi penyebaran spora. Penyebaran spora itu bisa dijelaskan bagaimana? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Penyebaran spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh suatu lapisan pelindung. Sel ini dorman dan cuma tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang khas bagi setiap spesies. Fungsinya sebagai alat persebaran dispersi yang mirip dengan biji, walaupun berbeda jika ditinjau dari segi anatomi dan juga evolusi. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain yaitu seperti paku, jamur, ganggang, dan suplir. Spora terdapat pada daun tumbuhan pada bagian belakang, berbentuk serbuk dan juga disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Tumbuhan berbiji yang juga dilihat dari sudut pandang evolusi juga dapat menghasilkan spora. Jadi, spora jamur dilepaskan ke udara dengan kecepatan sampai 100 km atau per jam. Gitu. Apakah Bapak paham? Sudah paham. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya lagi, Mas. Ya, silakan.
di slide yang kiri udara bersih, kiri udara itu tidak tercampur dengan benda asing. Maksudnya itu gimana, bisa dijelaskan? Tidak tercampur dengan benda asing, yaitu benda asingnya seperti asap rokok dan debu. Dan asap kendaraan. Apakah Bapak sudah jelas atau kurang paham dengan jawaban yang saya sampaikan? Sudah. Baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyuluhan ini. Kesimpulannya yaitu udara dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu udara bersih dan kotor. Udara bersih merupakan udara yang masih alami dan tidak tercampur oleh gas-gas lain yang dapat mempengaruhi kerusakan struktur udara di atmosfer. Berkebalikan dengan udara kotor, yang merupakan udara yang sudah tercampur dengan gas-gas polutan. Jadi kita harus menjaga kebersihan sekitar kita agar tidak terkena penyakit. Selanjutnya saya akan mengakhiri penyuluhan ini. Saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah memperkenankan saya untuk melakukan penyuluhan ini. Apabila ada salah kata dan kurang yang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.